Alhamdulillah teman-teman, murai batu yang diternak di kandang bulat sudah mulai mengangkuti sarang daun pisang. Nah, berarti rencana akan menelur itu kemungkinan 100%. Ini uji coba, semoga kedepannya beberapa hari ke depan semoga lancar ngangkut sarangnya dan sukses. Nah, itu daun pisangnya tuh. Oke. Tadinya di bawah banyak, sekarang udah habis daun pisangnya. Semoga aja berhasil. Oke teman-teman, ini adalah kandang ternak murai batu di kandang bulat. Dan terlihat bahan sarang daun pisang sudah diangkut semua. Sebelumnya saya sediakan beberapa lembar dan sudah diangkut semua pada hari ini, hari Jumat tanggal pira ya Pak? 10. Tanggal 10. Tanggal 14. Sekarang tanggal 14 ya. Sekarang tanggal 14 bulan 7 2022. Nah, ini adalah hari pertama ngangkut sarang. Dan kemudian saya bersihkan bawahnya karena sangat kotor sekali. Kebetulan ini ngangkut sarang pertama. Kemudian saya kasih bak mandi tapi belum mau mandi. Nah, rencana mau saya semprot pakai selang. Semprot pakai selang, semprotannya kecil aja. Nah, kecil aja gini. Nah, jadi ini adalah untuk menumbuhkan hubungan emosional burung murai batu dengan pemiliknya. Jadi biar tercipta keakraban. Jadi tidak usah takut nanti burungnya ngambek tidak mau bersarang lagi, tidak usah takut. Jadi kalau mau dibersihkan, kita bersihkan saja. Dan ini pun baru pertama kali saya mencoba ternak di kandang bulat. Kedepannya akan saya update terus biar teman-teman yang belum pernah mencoba biar tahu sensasinya bagaimana. Nah, ini juga saya nyemprot agar burung mandi. Jadi ternyata burung pun mau disemprot. Justru ini akan memperbaiki hubungan emosional burung dengan kita. Jadi akan lebih akrab, lebih jinak. Cukup dengan semprotan lembut aja dari selang. Ini adalah jantannya yang di atas. Nah, kita semprot dengan air lembut. Oke, teman-teman. Jadi nggak perlu ragu. Dan ini betinanya pastol. Umur kurang lebih 1 tahun. Belum pernah bertelur. Jadi ini bapak sama anaknya saya kawinkan. Emang penjodohannya agak susah. Karena si bapaknya ini udah kenal dari sejak lahir. Justru malah lebih susah. Tapi alhamdulillah sudah mau berjodoh. Dan semoga saja berhasil. Jadi bapak sama anak dikawinkan. Perkawinan satu darah. Jadi burung memandi dan terlihat menikmati. Oke, kita hentikan dulu. Nah, ini adalah sarangnya dari kardus. Saya buat dari kardus bekas gas LPG. Ya, oke Stella. Jadi nanti caranya ketika dimasukkan ke dalam rumah, kerodong ini nanti ditutupnya sebagian sini aja nih,
seper berapa nih, kira-kira seginilah, satu tangan gini. Jadi nutupnya satu tangan gini aja biar agak terlindungi sarangnya. Kalaupun tidak juga tidak masalah, yang penting aman dari predator. Jadi nggak pakai kerodong pun nggak masalah. Oke, terlihat jantannya juga senang disemprot dengan air. Justru seperti kena air hujan. Betinanya juga senang. Jadi kalau sering dimandiin gini, burung pasti apal. Ketika diturunin, dibersihin alasnya, burung udah tahu. Jadi ketika ngeram pun nggak masalah. Jadi oke, nanti kita update terus perkembangannya. Semoga lancar ke depannya. Untuk menu pakannya, saya menyetoknya dengan jangkrik. Jadi jangkrik ditaruh di toples permen. Kemudian dasarnya kita kasih bongkahan bata merah 2 bongkah. Kemudian jangkrik itu dimasukkan kira-kira 1 genggam lebih, secukupnya lah. Jadi ini stok dari kemarin sore, jangkriknya nyampe jam 11 siang ini masih ada. Kemudian untuk pur tetap saya masih menggunakan pur. Kemudian air minum biasa. Untuk tulang sotong belum saya berikan, rencana akan saya berikan tulang sotong berupa bongkahan kecil-kecil. Kalaupun serbuk nanti bisa dicampur dengan kroto. Oke teman-teman, kita sama-sama belajar. Bagi yang penasaran boleh tulis di kolom komentar. Syukur-syukur mau bertanya agar kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jadi ini juga di kandang bulat baru pertama kali. Kalau di kandang kotak saya udah pernah nyoba dan berhasil juga. Ini cara memandiinnya tuh, lihat. Jadi dia disemprot tuh, dimandiin, burungnya seneng sambil ngibas-ngibaskan sayapnya. Jadi dia malah senengan kalau disemprot. Betinanya pun sama, menikmatin semprotan air yang lembut. Jadi airnya tuh jangan sampai menembak, cuma melengkung aja. Jadi jatuh dari samping atas. Nah, ini betinanya. Jadi tidak perlu jadi di kandang ternak sangkar bulat ini tidak perlu disiapin bak mandi karena akan bikin kotor kandang ternak dan lantai rumah. Jadi cukup mungkin tiap sore ataupun tiap pagi diturunkan, kemudian dimandikan. Bisa 2 hari sekali, bisa beberapa hari. Syukur-syukur 2 hari sekali continue, agar burung lebih terbiasa dan beradaptasi dengan naik turunnya kandang bulat ini. Jadi biar terbiasa. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan dari saya, semoga bermanfaat bagi yang masih belajar. Sekian, terima kasih dan tetap semangat.
Oke, kita semprot lagi. Terlalu besar airnya, kita kurangi volumenya. Jadi sarangnya pun kena air nggak apa-apa, karena itu akan membuat lembab, nggak masalah. Jadi ketika mandiin nyemprotnya 2 periode. Periode pertama kita semprot sampai dia ngambil minyak di atas ekornya. Ketika ngambil minyak di atas ekornya, kita stop dulu penyemprotan. Setelah selesai dia meminyaki bulu-bulunya, terus dia ngibas-ngibasin sayap, berarti dia minta air lagi. Baru kita semprot yang kedua kalinya. Setelah nanti dirasa cukup, serasa puas, baru kita hentikan. Nah, ini adalah setelah selesai mandi. Kemudian kita turunkan kerodongnya. Wak, punten Wak, petunjuknya Wak. Jadi untuk kerodong cukup di lingkaran paling atas saja. Hanya untuk membuat suasana di gelodoknya agar lebih gelap. Cukup segitu aja. Ini suasana setelah mandi. Top jangkrik. Dengerin ibu. Lah kan HP-nya ibu bisa tapi Jadi kalau bisa naruhnya di sudut ruangan gantungnya. Rusak. Untuk kerodong ditutup sedikit aja. Ini bisa.